Tetap sama. Pak Bupati, sejauh ini yang sudah dilakukan selain tadi mencoba untuk mempermudah komunikasi lewat Kementerian BUMN yang seharusnya ini menjadi ranah PUPR, tapi apalagi Pak yang sudah diupayakan oleh pemerintah kabupaten, terutama karena permasalahannya tadi sudah berhasil di-capture oleh Pak Bupati sebenarnya. Iya, betul. Begini Mbak, saya bukan tidak tahu, tapi karena Pak Erick Thohir berkunjung, itu saya sampaikan untuk disampaikan pula ke kementerian, itu perlu digarisbawahi. Jadi karena kondisinya mendesak, ada menteri yang berkunjung dalam rangka dinas, itu kita sampaikan gitu loh Mbak. Surat pun sudah kita sampaikan juga, melalui koneksi kita pun sudah kita upayakan juga. Tapi itu kan semua ada penganggaran, ada aturan dalam melaksanakan pembangunan jalan ini, begitu. Apakah ada Jadi, upaya? Tadi sudah disampaikan juga. Silakan. Ya, tadi sudah disampaikan juga ketika jalan ini anjlok, kita berkoordinasi dengan kepolisian, Dinas Perhubungan Tapanuli Selatan, itu mengalihkan lintas ke arah Padang Lawas Utara. Itu sudah kita berikan himbauan pada masyarakat pengguna. Bahkan kita pernah bertanya, kok mau lagi? Sudah tahu ini resiko jalan ini akan bisa berbahaya dan fatal. Mereka bilang lebih 100 km mereka bisa hemat kalau melalui jalan yang dinyatakan berbahaya ini. Kemudian ongkos mereka juga jauh mereka hemat. Jadi itulah alasan mengapa truk meskipun jalan sudah begini parah, itu masih melintas di daerah tersebut. Tapi di ujung ada nama daerah Palsa Bolas di Tapanuli Selatan, itu kita himbau para pengguna jalan untuk tidak melalui jalan tersebut, begitu. Oke, berarti sudah sampai juga pada di tahap mengusulkan menghadirkan jalur alternatif yang lain untuk digunakan, Pak? Ya, itu solusi sementara. Kalau solusi jangka panjangnya, kita sudah pernah mendengar dari pihak kementerian akan mengalihkan jalan ini ke ruas jalan yang baru, dibangun baru menghindari patahan-patahan ini. Ada ruas dari Tapanuli Utara, nanti tembusnya di daerah sekitar Arse dan Sipirok. Tapi itu lagi-lagi terkait dengan anggaran yang kami yakin pemerintah atasan juga sangat jeli dan betul-betul memperhatikan penggunaan anggaran supaya tepat sasaran dan memang bisa dilaksanakan, Mbak. Dengan rencana jangka panjang itu tadi yang sudah Pak Bupati terima juga, pernah tidak Pak menanyakan kapan memfollow up lagi, kapan kemudian ini akan dilakukan? Karena kondisinya nampaknya butuh segera penanganan Pak Bupati. Iya, tentu itu kan kita hanya pada batas bertanya. Tanggung jawab itu kan memang benar-benar ada di pihak atasan gitu Mbak. Kita sebagai pemerintah bawahan sifatnya koordinasi karena memang tanggung jawab itu ada di mereka, diatur itu di undang-undang. Baik, Bang Ronald. Undang-undangnya nomor 2 tahun 2022, Mbak. Itu diperbarui dari undang-undang di tahun 2004, Mbak. Oke, baik. Bang Ronald, ini koordinasi nampaknya sudah dilakukan ya. Ini sebagai upaya lah dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi nampaknya pusat juga harus dicolek nih Bang. Ya mungkin Pak Bupati bilang melapornya sama Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir lagi sibuk ngurusin bola sekarang Mbak. Jadi saya nggak tahu kolerasinya bola sama jalan yang rusak itu gimana dia bisa ngurus semua gitu. Jadi intinya ya baik mungkin niatnya Pak Bupati koordinasi dengan menteri, dengan pusat. Ya mungkin nanti di tingkat pusat itu bisa koordinasi dengan teman-teman menteri yang terkait ya. Baik itu Pak Basuki dengan PUPR. Hanya memang birokrasi negara kita ini sangat jelek menurut saya. Kenapa gitu? Saya juga sudah beberapa kali ke PUPR tingkat daerah ya, tingkat kabupaten dan kota. Kalau saya tanya, kalian itu dengan PUPR pusat itu bagaimana hubungannya? Nah, terus ditanya balik, maksudnya gimana hubungannya? Apakah ada training? Apakah ada upgrade informasi, upgrade teknologi? Dan yang saya pengetahuan saya, ini tingkat dari pusat sampai bawah itu tidak ada hubungan, hanyalah sebuah nama departemen. Jadi nggak ada yang namanya perbaharui teknis, perbaharuan informasi, teknologi, knowledge itu nggak ada. Jadi ibaratnya pusat turunan buku, nih buku lu baca sendiri dah. Nah itu yang saya dapatin selama ini dan bagi saya itu sangat prihatin adalah sesuatu yang perlu dirubah segera. Di mana pusat melakukan risetnya begini hasilnya, yuk kita paparkan ke daerah-daerah masing-masing baik tingkat provinsi, kabupaten atau tingkat kota. Dan jadi sekarang ini berjalan individu ibaratnya ya di bawah jalan masing-masing ada problem masa bupati harus minta tolong ke atas padahal sebenarnya kalau ada ahlinya yaitu Departemen PUPR, bupati udah cukup berhenti di situ, yuk kita bereskan, tidak perlu
ngemis ke menteri. Sebenarnya punya otoritas begitu. Punya otoritas ya, namanya pimpinan daerah ya kan. Kenapa harus koordinasi ke atas? Oke, tapi begini, Bang Ronald, kalau kita bicara tadi soal teknis sudah, dengan kondisi jalan tanah bergerak ini, apakah ada solusi lain yang kemudian bisa sebagai solusi jangka panjang juga? Solusi jangka panjang yaitu cari orang yang bisa tanganin. Ingat ya, bukan hanya Indonesia loh yang berada di Lempeng. Memang negara lain kagak ada gitu loh. Iya kan? Kalau saya sekarang, saya belajarnya di Jepang. Ya udah, kalau perlu panggil ahlinya nggak apa-apa, kita undang ahlinya Pak. Ya kasih tiket aja kali ya. Oke, Pak Bupati, mungkin Pak, apa kemudian plan-plan yang akan dikejar dan didorong oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Pak Bupati sendiri melihat kondisinya sampai sejauh ini, Pak? Sekali lagi saya sampaikan ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Saya tidak berkomentar apapun bagaimana pemerintah pusat menangani. Kita sifatnya koordinasi lagi-lagi, Mbak. Kita bermohon, terus bermohon. Jadi mohon maaf Pak Ronald, Anda itu selalu overlapping. Anda menyampaikan Pak Bupati juga harus paham. Baca undang-undang aja, Pak. Baca undang-undang, gitu aja. Peduli undang-undang, Pak. Bapak itu harus berhenti ngomong seperti itu. Negara kita, Pak. Itu harus berhenti. Sudah berkesempatan, sekarang gantian Pak Bupati. Baik, silakan Pak Bupati. Ya, itu aturan di negara kita, Pak. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Itu sampaikan tadi undang-undangnya. Jadi untuk apa Bapak ribut soal itu? Kalau apa, silakan ke kementerian sampaikan. Semoga Bapak bisa mengatakan hal tersebut pada saat pemilu ke depan ya Pak. Hei rakyat Kabupaten ini, nanti kalau ada jalan rusak, saya lapor dulu ke nasional. Bapak berani nggak ngomong ke saat itu saat nanti pemilihan kembali? Sudah berbicara sesuai dengan keahliannya, Pak Bupati melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk terus mendorong bagaimana jalan ini mendapat perhatian. Begitu Pak Bupati? Iya. Beliau bicara soal keahlian di bidang jalan, tapi beliau tidak menganut dalam aturan gitu loh. Itu harus dipahami betul. Baik Pak Bupati. Kita hormati, kita tunggu bagaimana hasil terutama yang diupayakan oleh Bupati dan juga pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Mudah-mudahan ini didengar ya. Saya juga menunggu Pak Bupati ngomong seperti itu di depan supir angkot yang jungkir balik mobilnya Pak. Terima kasih Pak Bupati Tapanuli Selatan, Pak Doli untuk waktunya siang hari ini. Terima kasih Pak. Makasih juga Bang Ronald, sehat selalu. Oke, semuanya. Baik, pemirsa itu tadi perbincangan kita tentu akan tunggu dan ikuti bersama bagaimana kemudian pihak-pihak terkait bisa memberikan perhatian terhadap hal ini. Itu tadi perbincangan kita pemirsa, Apa Kabar Indonesia siang masih akan kembali hadir untuk Anda.